orang lagi depresi apapun bisa dilakukan, itu aja sih intinya. Sekarang kalau misalnya keluarga kita dihancurkan dengan hal-hal seperti itu, dengan membuat statement, dengan menyerang istri saya, keluarga saya, ya sekarang saya tanya aja ke sama mbak-mbak sama mas-masnya, kira-kira dalam keadaan depresi itu apapun bisa terjadi, itu aja sih. Terus tapi sempat kaget nggak sih kalau dana itu ada yang dikasih dialihkan ke NTT, denger ya? Iya, Sempat omongan. Ya ada. kaget dong, aneh aja gitu, kok bisa gitu. Tidak ada persetujuan dari pihak kita juga bisanya melakukan hal seperti itu, berarti kan itu udah nggak ada moralnya, gitu aja sih. Berarti ibaratnya pengennya ada persetujuan dari pihak Agus juga ya, bisa Iya, dibilang. udah pastilah gitu. Ya, pokoknya dari Mungkin. Agus dari kuasa. Bang Raffi mungkin agak bisa maju maaf. Jadi dari Agus sendiri intinya terkait masalah kasus NTT tadi sudah disampaikan juga dari Agus, bahwa kita dari Agus sendiri pun kaget mendengar, dari kami pun sebagai tim kuasa juga kaget. Jadi kita tetap pada fokus kepada di besok nih ya, tanggal 8 kita sidang di Pengadilan Negeri Tangerang terkait masalah gugatan yang dilakukan oleh donatur gitu. Jadi kami juga kemarin sudah bicara bahwa kami siap untuk siap untuk kita sama-sama di meja hijau untuk menjelaskan terkait masalah hak, terkait masalah donasi ini, gitu aja. Nah, terkait masalah Agus sendiri nanti kami akan usahakan untuk hadir di besok tanggal 8 itu, dan kami juga meminta kepada kuasa hukum donatur segera menghadirkan para pemberi kuasa ya. Jadi dalam hal ini pemberi kuasanya kan kalau nggak salah kurang lebih sekitar 500 orang ya. Kami juga minta jadi memang mereka itu sebenarnya memang ada gitu. Jadi jangan hanya batas surat kuasa aja, tapi memang prinsipalnya memang harus hadir. Jadi ibaratnya di sidang pertama itu pengennya adanya saksi para donatur semuanya ya, Bang? Ya karena memang pada prinsipnya kalau misalnya dalam gugatan kan awalnya kan ada mediasi di sana. Nah proses mediasi itu kan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung kan memang diwajibkan dulu nih hadir terkait prinsipal. Jadi kami juga akan nanti meminta kepada hakim mediator untuk menghadirkan para prinsipal dari pihak donatur gitu. Kami upayakan Agus hadir. Kalau misalkan kondisinya memang fit dan sehat, ya memang nanti akan Agus akan hadir. Untuk luka bakar sendiri sempat katanya mau lebih diutamakan nih. Apakah udah ada upaya mungkin? Yang mana? Luka bakar, kan Agus Luka bakar. sempat bilang kalau bahwasanya ingin luka bakarnya tuh segera diproses terlebih dahulu dibandingkan matanya gitu mungkin. Iya, dia uangnya lagi diendapin, Ya, uangnya lagi di sana. dioper-oper dulu. Masa orang ini Nanti kalau udah dioper-oper udah capek, baru gayanya sih. Dari pihak agensi juga akan memberikan kamu juga kalau misalnya Agus membutuhkan katanya untuk pengobatan. Ya gini yang kita dibalik aja. kita nggak butuh janji, kita minta Iya, bukti. betul. Selama ini kan mereka hanya berjanji, Janji-janji buktinya nggak ada. Mereka mau damai, berapa kali kita menyambut perdamaian itu, faktanya mereka yang mengingkari. Oke, saat ini biarlah hukum yang berjalan sesuai keinginan para netizen semua. Ayo kita tunggu endingnya kayak apa. Kita udah mau damai, kita udah siapkan waktu, siapkan tempat, faktanya mereka yang mengingkari. Sekarang kalau mereka mau main-main dengan hukum ya silahkan, kita siap menyambut itu. Oke, dan kita juga ada beberapa tambahan dari kuasa hukum yang lain tergabung dalam tim pembela kaum lemah. Bukan berarti Bang Farad meninggalkan Agus, bukan. Kemarin Bang Farad di rumah duka juga menyatakan bahwa Bang Farad akan jadi kuasa hukum Agus sampai selamanya. Kemarin diucapkan Bang Farad di rumah duka. Benar kan Gus waktu itu ya? Iya. Betul. Jadi bukan berarti Bang Farad meninggalkan, Bang Farad menghindari konflik terulang. Gitu. Jadi Bang Farad nggak mau terulang konflik dengan saudara DS. Oke lah, Bang Farad menghargai upaya damai yang dilakukan oleh Kemensos, Pak Yusuf. Jadi Bang Farad menghargai itu. Namun Agus merasa kecewa dengan sikap yang diambil oleh mereka. Agus menunjuk kuasa lain untuk melakukan langkah hukum. ada pengacara baru bang untuk mendampingi. Ya, nanti kita lihat endingnya. Bang, Ya. mungkin sedikit menanggapi bahwa beberapa pihak dan juga netizen sempat mengatakan bahwa dana Agus yang dibawa ke NTT tersebut lebih diprioritaskan untuk warga NTT karena untuk tujuan banyak orang daripada Agus. Kalau Abang sendiri menanggapinya seperti apa? Oke, ini kan awalnya dana 1,3 miliar ini kan objeknya kan untuk Agus, pengobatan mata Agus, penyembuhan matanya Agus. Tapi berubahlah untuk penerima manfaat lain, korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Artinya apa? Di sini telah terjadi pengalihan dana tanpa persetujuannya Agus. Itu seharusnya uang tersebut milik Agus. Donatur yang memberikan uang sumbangan secara langsung kepada Agus ya.
itu adalah miliknya Agus dan beralihlah kepada yayasan. Artinya yayasan ini telah terjadi suatu tindak pidana penggelapan yang mengambil miliknya uang Agus dan dialihkan lagi kepada uangnya Bang, ke kamera bang. dan beralih lagi kepada korban bencana alam NTT, padahal tidak ada hubungan sama sekali. Lebih baik Agus menerima uang ini karena Agus sangat membutuhkan sekali. Objeknya kan Agus untuk pengobatan mata Agus, bukan untuk korban bencana alam Nusa Tenggara Timur. Itu kalau memang Gary Julian ini tiba-tiba memindahkan ya untuk korban bencana alam NTT, hati-hati Gary, itu bisa terkena undang-undang tindak pidana pencucian uang, mengalihkan uang tersebut padahal uang ini adalah masih dalam keadaan sengketa. Uang ini miliknya Agus loh ini, untuk pengobatan mata Agus, berubah kepada penerima manfaat lain. Coba bayangkan, ini orang buta dimain-mainin loh. Orang buta, kita pengacara benar-benar membela benar orang buta ini, dimain-mainin uangnya, dibawa ke sana, dibawa kemari, diiming-imingi janji-janji akan diberikan hal-hal lain, tapi nggak ada sama sekali. Ini orang buta. Bayangin kalau seandainya yang Gary atau siapa itu mengalami hal seperti itu, bagaimana coba? Nggak mau kan? Makanya jangan main-main. Makanya untuk Gary harus hadir, harus terima proses hukum laporan polisi ini. Tapi kalau boleh tahu kan kabarnya dana tersebut sudah disetujui oleh beberapa para donatur juga. Gimana coba? Ya, itu siapa lagi balik lagi donaturnya? Coba balik ini kalau sampai balik lagi nih. Coba donaturnya kan waktu itu kan kalau nggak salah di podcast Densu itu kan disampaikan itu di telepon ya. Di telepon itu di situ ada juga ada Novi Pratiwi, di situ juga ada Gary, di situ juga ada Deden Sumargo dan ditambah di telepon Pablo ya. Nah, sekarang kita kalau bicara donatur, berapa jumlah para penyumbang? Saya nggak mau nyebut para donatur ya, karena donatur itu sifatnya kan donasi. Sifatnya donasi dan donasi itu memang diperuntukannya kepada penyumbang kepada yang berbadan hukum atau yayasan. Nah, kita ketahui semua faktanya adalah bahwa dalam hal uang itu yang diterima oleh Agus itu bukan merupakan berasal dari yayasan. Dan itu statementnya jelas dari podcast Densu juga yang waktu itu yang bicara bahwa ini dilakukan karena memang atas inisiasi dari Densu sendiri, bukan karena Novi ataupun jadi jelas. Bisa begini lagi. Waktu itu Agus mempergunakan duit yang sudah masuk ke rekeningnya buat bantu keluarganya, dianggap menyelewengkan. Nah sekarang yang duit itu tujuan awal adalah untuk Agus, tiba-tiba dialihkan ke orang. Teman-teman sendiri menilainya gimana? Apakah ini bukan penyelewengan? Cukup begitu sih, simpel aja. Bang, terakhir Kemensos sendiri kan bilang kalau ada pengalihan donasi itu kan harus dilaporkan secara resmi dan kalau di atas 500 juta itu harus diaudit. Ini udah dilakukan belum sih bang sebelum NTT sendiri? Abang tahu hal tersebut atau tidak? Kalau informasi terakhir, Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan ini belum pernah dilakukan audit ya terkait uangnya Agus sama sekali. Tanpa persetujuan Agus, uang ini telah diduga ya, akan dialihkan ke korban bencana alam Nusa Tenggara Timur ini. Ini kan objeknya untuk pengobatan mata Agus. Kenapa dipindahkan ke sana? Itu aja terjadi kalau memang seandainya nanti dialihkan, itu bisa masuk pasal 2 Undang-Undang Pencucian Uang. Ancaman hukumannya sangat berat sekali. Satu lagi tambahan terkait masalah yang tadi, terkait masalah dari Kemensos. Jadi sekarang kalaupun ditanya harus diadakan audit, pertanyaannya gini. Jadi Kemensos juga harus hadir di sini untuk sebagai memberikan edukasi kepada kami semua masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal kasus Agus. Karena sekarang kalau misalkan ada perpindahan uang dari penyumbang langsung ke rekening Agus, pertanyaannya Agus ini kan pribadi dia, bukan badan hukum. Pertanyaannya coba dijawab semua sama teman-teman. Agus harus melaporkan ini kepada siapa? Karena Agus pribadi, dia bukan badan hukum ataupun yayasan. Jadi dari kementerian pun harus memberikan statement juga harus jelas kemana dan siapa yang berhak mengaudit Agus, apakah yayasan? Karena dalam hal ini kan juga tadi statement dari saya tegas bahwa penyelenggara dalam hal ini bukan yayasan. Jadi yayasan itu kayak menanyakan, Gus coba mutasi rekening kamu saya lihat, apa kewenangan dari yayasan? Sedangkan yayasan ini bukan sebagai penyelenggara. Nah sekarang kalau misalkan balik lagi, kalau memang Agus ini harus memberikan transparansi, ke siapa Agus harus memberikan transparansi itu? Karena dia berbicara sebagai individu ya, bukan sebagai badan hukum atau yayasan gitu ya. Mungkin untuk Mas Agus ada yang mau disampaikan untuk Intinya kembalikan uang Agus. gimana Mas Agus? Mike dong cumi. Mike cumi bang. Mike. Kaira cumi. Ya maaf. Ya, kembalikan apa bang? Intinya mereka itu ya harus kembalikan uang Agus segera. Kalau tidak, proses hukum akan menanti. Mas Agus gimana?
Hah? Ada yang mau disampaikan? Ya intinya itu aja sih, jangan mempermainkan orang sakit aja udah gitu. Jangan diputer-puter sana sampai sini sampai luka kering. Habis itu dengan alasan nanti lukanya udah sembuh, uangnya mau dialihkan ke yang lain. Tapi itu bagus tuh kalau Desu punya uang 1,3 ya. Jadi mendingan uangnya Desu itu diserahkan ke NTT, nah uangnya Agus tetap diserahin. Kayak gitu aja kan sebenarnya selesai. Kalau di ujung-ujungnya bakal dibolak-balik. Oke. Yuk. Terima kasih.